Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke. Hari ini nanti pembelajarannya sama Pak Zam ya. Tapi sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita berdoa dulu ya, agar nanti pembelajaran yang kita dapatkan bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah yang Maha Esa. Yuk, ketuanya siapa? Bagas. Oke, yuk Bagas dipimpin doa yuk teman-temannya. Sikap berdoa gimana? Siap gerak, Siap gerak. berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, nah kita sudah berdoa bersama-sama agar nantinya pembelajaran pada pagi hari ini atau ilmu yang kita dapatkan hari ini insya Allah nanti bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Dek. Sebelum masuk pada pembelajaran, hari ini siapa yang tidak masuk, yang tidak hadir? Bintang sama siapa? Anissa. Bintang sama Anissa. Kira-kira kenapa kok tidak hadir? Sakit? Bintang sakit. Oh, di situ. Kalau Anissa sakit. Oh, sakit ya. Udah berapa hari? Bintang nggak sakit. Udah beberapa hari nggak masuk? 2 minggu. Oh, ya, ya, ya. Oke. Kita doakan teman kita yang sakit hari ini semoga lekas mendapatkan kesembuhan ya. Supaya nanti bisa berangkat sekolah lagi, belajar bersama kalian semuanya. Oke? Amin gitu. Ya. Oke, Dek. Pada pagi hari ini nanti akan belajar tema 6, subtema yang ke-1 yaitu tentang merawat atau hewan di sekitar ya, hewan di sekitar rumahku. Nah, tapi sebelum masuk kepada pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Kira-kira di sini sudah hafal lagu Garuda Pancasila apa belum? Sudah? Sudah hafal semuanya? Oke, yuk kita berdiri dulu ya. Berdiri, menyanyikan lagu Garuda Pancasila biar tambah semangat. Oke, sudah siap? Nah, nanti Pak Zam hitung 1, 2, 3, kita nyanyi bersama-sama ya. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku
Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, sekali lagi sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berputar untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Nah, suaranya. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, udah boleh duduk kembali lagi. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar buku tema yang ke-6, yaitu subtema 1 tentang hewan di sekitarku. Ya, tujuan pada pembelajaran hari ini, nah kalian nanti diharapkan untuk bisa menyebutkan hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian dapat menyebutkan makanan apa hewan-hewan tersebut. Lalu kalian diharapkan nanti bisa menuliskan nama hewan tersebut menggunakan huruf Latin atau tegak bersambung dengan diawali huruf kapital. Ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu nanti kalian bisa menyebutkan berbagai macam timbangan. Ya. Kemudian kalian diharapkan nanti bisa memahami satuan baku dalam berat, yaitu apa aja? Kilogram, gram, dan ons. Oke. Sebelumnya Pak Zam mau tanya nih. Kira-kira anak-anak di sini siapa yang mempunyai hewan peliharaan di rumah? Siapa? Banyak sekali. Oke, dari Bagas dulu. Bagas punya apa? Kucing sama ikan. Kucing sama Ikan. ikan di rumah, kucingnya sendiri. Ada berapa kucingnya? Punya kucing berapa? 5, banyak banget. Yang betina 1, betina itu yang ibu, ya. Betinanya 2. 2, yang jantannya 3, banyak banget. Berarti anaknya cuma 1 aja. Oke. Yang lainnya siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Deswa punya apa? Kucing juga. Ada berapa kucingnya? Banyak. Ada 6. Oke. Siapa lagi? Celo punya apa? Burung apa? Apa ayo? Merpati. Oh, burung merpati. Oke, burung dara ya kalau di sini ya istilahnya. Oke. Siapa lagi yang punya hewan peliharaan? Siapa? Sandi. Kucing sama burung. Sama burung merpati. Perkutut. Oh, burung perkutut yang suaranya kukru gitu ya. Oke, betul. Oke, sebelumnya, Dek, Pak Azam punya cerita nih. Pak Azam punya cerita, tolong diperhatikan. Oke. Pada suatu pagi hari, ada keluarga yang terdiri dari seorang ayah, kemudian seorang ibu, dan seorang anak. Sang anak bernama Pipit. Ya, sang anak bernama Pipit. Nah, pada pagi hari, sang ayah akan persiapan berangkat ke kerja. Dan si anak yang bernama Pipit tadi bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Kemudian sang ibu menyiapkan sarapan untuk keluarganya, yaitu menggoreng ikan dan menanak nasi. Nah, pada waktu itu sedang sarapan di tengah-tengah meja ya, keluarganya ada ayah, ibu, dan sang anak. Tiba-tiba pada waktu sarapan, si Pipit, anaknya tadi, mendengar suara meong-meong di depan pintu. Nah, kira-kira hewan apa itu? Kucing. Iya, betul. Hewan tersebut adalah kucing.
Nah, lalu dihampiri oleh si Pipit. Si Pipit menghampiri kucing tersebut di depan pintu. Kemudian setelah dihampiri, suara kucing itu semakin keras. Miau, 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 gitu. Nah, itu menandakan seekor kucing itu sedang apa? Sedang lapar. Nah, si Pipit kembali lagi ke meja makannya untuk mengambil sisa ikan yang sudah tidak dimakannya. Nah, si Pipit mengambil ke meja makan, kemudian balik untuk memberi sisa ikan tersebut pada kucingnya. Oke, dan kucing tersebut merasa senang dan lahap sekali memakan ikan dari Pipit. Nah, kira-kira dek, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Kita sebagai makhluk hidup harus saling Bantu. menyayangi sama hewan ya. Oke, jadi besok ketika kalian di rumah, kok tiba-tiba ada kucing datang ke rumah ya, nah itu jangan diusir. Nah, mungkin kucing tersebut sedang lapar ya, sedang lapar dan butuh makanan. Nah, kita bisa memberikan makanan dengan sisa-sisa lauk pauk atau ikan yang sudah tidak kita makan, berikan kepada kucing. Oke? Oke. Oke. Di sini Azam punya beberapa gambar. Nanti kita akan belajar menyebutkan nama hewan, kemudian kita akan belajar menulisnya dengan huruf Latin. Ya, huruf Latin tahu apa? Huruf tegak bersambung. Oke, huruf Latin adalah huruf tegak bersambung dengan mengawalinya menggunakan huruf kapital. Ada yang tahu huruf kapital? Apa Sylvia? Oke, huruf besar. Huruf kapital biasanya digunakan untuk mengawali pada suatu kalimat. Ya, perhatikan. Huruf kapital atau huruf besar biasanya digunakan untuk mengawali pada suatu kalimat. Ya, bisa juga untuk menyebutkan hari. Nama hari, misalkan Senin, Selasa itu harus diawali huruf kapital, huruf besar. Kemudian bulan. Bulan, misalkan bulan apa sekarang? Februari. Februari harus diawali huruf besar juga. Terus kemudian sebutan nama. Misalkan Nugi. Nah, Nugi berarti huruf pertamanya harus huruf besar, Nugi. Misalkan Selo, huruf pertamanya apa? Huruf S. S berarti ditulis huruf besar, betul. Bisa juga untuk menuliskan suatu negara. Negara ya. Indonesia berarti huruf pertamanya apa? I ditulis huruf besar, Indonesia. Kemudian Malaysia, Thailand, Solo. Bisa juga untuk menyebutkan sebuah kota ya, Solo, Sukoharjo. Oke. Nah, ini Pak Azam ada gambar. Sekarang tanggal berapa? 15 ya. Ini gambarnya kelihatan nggak, Dek? Kelihatan. Kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan ya? Oke. Kira-kira hewan apakah ini? Ayam. Ayam. Kalau ayam, itu makanannya pakai apa, Dek? Pur. Apa lagi? Nasi. Berarti sama dengan kita dong. Ayo. Nasi apa? Nasi sisa yang sudah tidak dimakan lagi, ya. Cacing. Kira-kira ayam itu kalau dikasih cacing mau nggak dia? Mau. Ayo, mau nggak? Mau ya. Ayam bisa makan cacing juga, tapi itu bukan makanan ayam yang
Pokok makanan ayam yang biasa untuk peternak itu namanya por, seperti yang disampaikan Bagas tadi ya. Por, terus ada yang tahu beras merah bisa juga. Ada yang tahu nasi aking, Oh, sego aking, tahu? Itu apa kira-kira? Nasi aking apa? Nasi? nasi di PP. Apa Bagas? Nasi di PP. Nasi? Di PP. Di PP. Biasanya. Ya, nasi aking itu sisa nasi ya, sisa nasi yang sudah tidak kita makan. Nah, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari sampai kering. Nah, itu nanti biasanya untuk campuran makanan ayam. Itu namanya nasi aking atau sego aking. Apa? Ya, mau. Mau. Oke. Bisa juga tahu bekatul? Tahu. Apa itu? Bekatul. Katul. Katul ya, Pak ya? Katul. Ada yang tahu? Apa? Kayak lemah tapi lembut. Kayak lemah, kayak tanah tapi lembut. Oke. Bekatul itu, Dek. Itu dari kalian tahu kulit padi yang warnanya coklat? Gabah ya namanya ya. Di sini namanya gabah. Tahu. Nah, dari kulit padi itu, gabah itu diselet, digiling kan menjadi lembut tuh. Nah, menghasilkan apa? Yang namanya katul itu tadi, bekatul. Biasanya bekatul itu untuk campuran makan ternak, makanan ayam ya. Itu namanya bekatul. Oke. Ayam berarti huruf pertamanya, huruf kapitalnya A. A besar. Kita tulis ya. Ayam. Kelihatan nggak, Dek? Kelihatan ya? Bisa dibaca? Bisa. Oke. Huruf kapitalnya yang mana? A. A. Yang A. Oke. Terus, kalau ayam itu suaranya gimana? Petak, petak, petak. Petak, petak, petak gitu. Nah, kalau yang kukuruyuk itu ayam apa namanya? Ayam jago, bener. Biasanya di pagi hari di waktu subuh ya. Kalian kalau bangun jam berapa? Jam 6? Mbak Sylvia ke jam 6? Jam 7 malah. Ya kamu nggak berangkat sekolah no nanti. Ya. Ada yang bangun subuh? Ada. Biasanya bangun subuh. Ya, waktu subuh kira-kira mendengar suara ayam nggak? Suaranya gimana tadi? Kukuruyuk gitu ya? Kukuruyuk gitu, oke. Nah, kalian, Dek, perhatikan, kalau bangun diusahakan subuh ya. Waktu kalau bisa bangun subuh, nah terus sholat subuh, terus merapikan tempat tidur, mandi, kemudian sarapan, ya, terus habis itu berangkat ke sekolah. Oke, yang kedua, gambar yang kedua adalah nih. Hewan apa, Dek? Sapi. Sapi. Oke, sapi ya. Benar ya? Sapi makanannya apa? Rumput. 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 Oke, ada lagi daun-daunan. Daun-daunan. Kira-kira kalau sapi dikasih makan daun-daunan, mau nggak? Mau. Mau nggak? Mau. Ayo. Mau apa nggak? Mau. Mau ya? Oke, karena sapi itu adalah pemakan tumbuhan ya. Jadi bisa menggunakan rumput, kemudian daun-daunan, tumbuh-tumbuhan yang lain ya. Berarti orang Sapi. Sapi suaranya gimana? mau. Mo gitu. Mo apa? Mo. Mo gitu ya. Sapi. Berarti S A P I. Huruf kapitalnya yang mana? S. Yang S. S, betul. Oke. Selanjutnya, Cicak. ayo, hewan apa ini? Cicak. Tokek apa cicak? Cicak apa tokek? Yang tokek angkat tangan.
Ayo, yang tokek angkat tangan. Yang pilih cicak. Aku tekek deh. Ayo. Aku tekek. Ayo, Afia pilih apa? Tokek apa cicak? Tokek. Oke. Yang benar adalah Aku tekek. gambar tokek, ya. Ini karena besar, Dek. Kepalanya besar, terus ekornya juga besar, Aku ya. ngerti lah, enek Itu berarti tokek. Kalau cicak itu kecil, ya. Kepalanya kecil, kemudian badannya kecil, dan ekornya juga kecil. Nah, itu berarti hewan tokek. Tokek suaranya gimana? Gimana sih lo? Tokek. Oke, bener ya. Suara tokek adalah tokek, tokek, gitu tak? Oke. Kalau tokek itu makanannya apa tadi? Apa? Tokek itu makanannya apa? Nyamuk. Ya, terus apa lagi? Hah? Laron. Ya, bisa juga. Lalat. Terus apa lagi? Oke ya. Tokek itu biasa makanannya serangga-serangga nih, Dek. Dan nyamuk, dan laron, lalat, terus apa? Kapur, capung, bisa. Jangkrik juga bisa. Oke. Tokek. Tokek. Jenenge sing asli tekek. Oh. Oke. Bisa dibaca, Dek? Tekek. Bisa ya? Tokek. Oke. Huruf kapitalnya yang mana? T. Yang T. T. Oh, oke. Gambar selanjutnya. Ojo dek. Engko tau wegah. Burung. Nah, itu Burung. gambar apa, Dek? Burung. Gambar Burung. burung, betul. Kalau burung, ayam apa burung? Burung. Burung apa ayam? Burung. Burung. Burung ya, itu adalah gambar burung. Kalau burung itu bunyinya gimana? Gimana? Burung itu bunyinya macam-macam ya. Ada yang cici-cuit. Ya. Kalau burung perkutut. Nah, itu apa? Burung? Nah, gugruk itu adalah burung perkutut. Jadi bunyi burung itu bermacam-macam tergantung burungnya. Nah, kalau ini adalah burung pemakan biji-bijian itu loh, Dek. Yang biasanya di pohon, bunyinya adalah cici-cuit gitu ya. Ya. Kalau burung itu makannya apa kira-kira, Dek? Beras sama yang kita makan. Biji-bijian. Oke. Apa? Pisang. Kira-kira kalau burung itu makan pisang mau nggak? Mau. Bisa. Terus apa lagi? Sawah. Burung makan sawah. Emang bisa? Hah? Biji jagung bisa. Itu bukan sawah sih loh. Itu padinya yang biasa dimakan. Padi tahu toh? Yang menjadi beras itu loh. Nah. Ayo papa tuai beras, Pak. Ya, beras merah juga bisa. Jadi biji kedelai. Apa? Iya. Hah? Sagu? Sawi? Dek, kira-kira burung itu kalau dikasih makan sawi, itu mau nggak? Sawi? Enggak ya. Sawi itu enggak doyan makan sawi. Cangkrik. Kalau itu kan burung pemakan biji-bijian. Ya. Jadi kalau burung pemakan biji-bijian itu bisa makan jagung, terus pisang, beras merah, terus apalagi? Ya. Buah-buahan yang kecil itu. Kuaci bisa juga. Jagung, kuaci itu ya. Oke, burung.
Burung, huruf kapitalnya yang mana? Yang B, betul. Lagi. Ayo. Gambar apa itu? Kucing. Gambar apa? Kucing. Kucing. Gambar kucing ya. Kalau kucing suaranya gimana? Meow. Meow. Nah, tadi Pak Jam kan nanya, banyak yang memelihara kucing di rumah toh? Ya, siapa tadi yang memelihara kucing angkat tangan? Deswa, terus juga punya kucing? Enggak. Terus Nugi, Celo punya, Bagas. Kamu punya enggak Sylvia? Mafia enggak punya? Ikan? Oke, betul ya. Kalau kucing kalian di rumah itu biasanya kasih makan apa? Balung. Balung. Doyan sama balung. Bekas makanan, Pak. Ya. Bekas makananmu. Berarti sisa makananmu. Ya, mau. Oke. Apalagi kira-kira? Ikan. Kalau Selo biasa kasih ikan. Pak, Iya, boleh. Makanan kucing saya bentuknya ikan gitu, Pak. Oh, pelet namanya. Kalau kamu Deswa, kucingmu kasih makan apa? Bandeng. Tiap hari makan bisa bandeng. bawa bandeng, Pak. Oke, bisa juga ya. Jadi makanan kucing itu bisa ikan, grek, bandeng, terus pelet juga. Tahu pelet toh? Tahu. Pelet itu makanan jadi yang biasa beli. Sing kaya bentuk donasan ikan. Ya. Hah? GoFood, kucingnya GoFood. Ya nggak mau no. Ya Allah, Pak. Ya. Ikan-ikan yang amis-amis kucing itu ya. Kucing. Oh. Kucing. Huruf kapitalnya yang mana? Yang K, betul. Satu kali lagi. Apa ya ini ya? Ayo. Gambar hewan apa ini? Kelinci atau marmut? Kelinci. Betul. Kelinci makanannya apa, Dek? Wortel. Terus Wortel. apa lagi? Sayuran. Kubis. Kira-kira kalau kelinci dikasih makan kubis mau nggak? Mau? Mau ya? Oke, bisa. Terus apa lagi? Sawi. Bisa. Wortel udah. Apa makanan kelinci? Nggak tahu. Nah, kalian tahu kangkung, sayuran kangkung? Nah, kelinci biasanya dikasih makan sayur-sayuran seperti kangkung, wortel bisa. Terus apa tadi? Kubis bisa, sawi juga, ya. Kelinci. Kelinci. K. Kelinci. Huruf kapitalnya yang mana, Dek? Yang K, betul. Oke. Sudah tahu ya tadi ya? Huruf kapital tadi digunakan untuk apa? Huruf awal. Ya, huruf kapital digunakan untuk mengawali Huruf pada suatu kalimat. Ya, huruf kapital itu adalah huruf besar. Oke. Sekarang Pak Zam ada beberapa soal. Oke. Pak Zam, ini ada soal deh, ada beberapa gambar ya. Nah, nanti kalian menuliskan nama hewan tersebut menggunakan huruf tegak bersambung. Ya. Dan ya, huruf Latin dan diawali menggunakan huruf kapital. Ya, yuk digeser ke belakang.
Sylvia. Kak, Fadil nggak bisa ngirim sate. Siapa? Pelan-pelan nanti ya. Belajar pelan-pelan. Digeser ke belakang, Sylvia. Iya, nih. Oke, yang sudah dapat langsung dikasih nama dan nomornya. Kasih nama dan nomor. Nomor absen. Iya, no. Nama dan nomor. Ayamku sore nek. Namamu? Ya. Namamu. Apa nih? Kilo ayam. Ya, nomor absen. Sudah dapat semua ya? Ya. Gimana? Apa ya? Yang Tidak apa-apa. Boleh? Oke, hadap ke depan dulu sekarang. Hadap depan. Oke, Dek. Duduk dulu, Deswa. Ya, duduk dulu. Oke, tadi sudah belajar macam-macam hewan di sekitar rumah ya. Ya kan? Nah, ada yang memelihara kucing, terus ada yang memelihara Aku ayam dong, Pak. ayam. Nah, kira-kira di sini yang suka makan ayam siapa? Aku. Siapa? Yang suka makan ayam? Hampir semuanya ya. Oke. Hampir semuanya suka makan ayam. Nah, kira-kira kalian kalau makan ayam itu beli atau dimasakin sama orang tua? Beli. Ada yang beli, terus ada yang masak sendiri. Aku Betul. masak sendiri. Ya, masak sendiri. Oke. Kalau beli ayam biasanya di mana? Di pasar, betul. Di mana? Langganan ayam? Ya. Kalau beli ayam itu di pasar ya. Nah, kira-kira belinya berapa kilo? Aku 1 kilo. 1 kilo. Ada yang beli 2 kilo? 2 kilo itu banyak loh. Nah, pas kalian beli ayam di pasar, nah kira-kira penjualnya itu menimbangnya pakai apa? Timbangan. Pasar. Betul ya? Pasar. Iya. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang macam-macam timbangan, ya. Seperti yang adik-adik tadi, ya, timbangan pasar, waktu beli di pasar, ya. Nah, kira-kira Pak Jam mau tanya, apa macam-macam timbangan yang kalian ketahui? Timbangan pasar, timbangan badan. Timbangan pasar, Timbangan terus badan. Timbangan badan. timbangan badan, terus timbangan ayam, timbangan roti namanya apa? Timbangan kue ya? Nah, sama timbangan roti. Terus apa lagi? Telur ayam. Oke, apa lagi? Timbangan neraca tahu? Timbangan digital. Tahu? Oke, nah kita akan bahas satu-satu ya. Kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan ya? Oke. Kita akan belajar tentang pengukuran berat benda. Nah, di sini kelihatan? Oke. Kalau timbangan itu, Dek, kalau timbangan itu ada satuan beratnya, yaitu apa? Pertama, kilogram atau biasa disingkat kg. Ya. Kemudian ons. Ons biasa juga ditulis dengan ons. Terus yang ketiga adalah gram. Bisa disingkat GR atau G biasanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 1 kilogram itu berapa gram? 1000 gram. 1000 gram. 1000 gram. Betul nggak? 1 kilogram 1000 gram. Betul. Betul ya? 1 kilo itu adalah 1000 gram. Terus lagi, 1 kilogram itu berapa 10 ons. ons? Benar nggak, Bagas? Benar? Deswa, kira-kira 1 kilo
itu berapa ons? 10. Oke. Oke, betul ya. 1 kilo adalah 10 ons. Terus 1 ons itu berapa gram? Ayo, angkat tangan ya, Nisa. 100 gram. 100. Bener apa salah? 1 ons itu 100 gram. Betul apa salah? Betul. Betul nggak, Sandi? 1 ons. 1 ons 1 kilo 10 ons. Kalau 1 ons berarti 100. 100 gram, ya. Oke. Oke. Terus satuan ini kilogram, gram, dan ons itu biasa untuk mengukur berat timbangan, ya, berat timbangan. Oke. Nah, sekarang jenis-jenis timbangan. Nih, coba lihat gambar. Ini adalah gambar apa? Timbangan pasar. Timbangan pasar. Timbangan pasar digunakan untuk mengukur berat apa? Atau menimbang apa? Menimbang? Beras. Beras. Ayam. Bisa ayam. Terus? Ayam. Telur ayam. Bisa nggak ya? Bisa. Terus? Minyak. Bisa. Sayuran. Gula. Telur. Sayuran. Tepung bisa. Ya. Jadi timbangan pasar itu ya, Dek. Timbangan pasar itu digunakan untuk menimbang bahan-bahan apa saja yang dijual di pasar, ya. Tadi ada beras, tepung, gula, ayam, minyak, ayam, telur, apa lagi? Kelinci. Nggak bisa kelinci, ya. Nah, timbangan pasar ini cara menimbangnya pakai anak timbangan. Nah, ini namanya anak timbangan, ya. Ada yang beratnya ini 1 ons, kemudian 5 ons, 2 kilo, 5 kilo, gitu ya. Nah, ini namanya timbangan pasar. Kemudian yang kedua, timbangan apa namanya? Timbangan kue. Timbangan kue digunakan untuk apa? roti. Bisa. Kue sebelum menjadi kue, bahan-bahannya apa saja? Tepung. Telur bisa. Apalagi? Telur sudah. Gula. Apalagi? Ayo. Margarin. Blue band. Oke. Jadi timbangan kue biasa digunakan untuk menimbang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue, ya. Nah, biasa digunakan untuk menimbang bahan makanan atau kue sebelum membuat kue. Selanjutnya, ini gambar timbangan apa? Timbangan badan, betul. Kalau timbangan badan itu untuk mengukur apa tadi? Mengukur berat. Badan ya? Oke, Pak Azam mau tanya. Kira-kira berapa berat badannya Sylvia? Ayo, sudah pernah menimbang pakai berat timbangan? Sudah. Berapa kira-kira? 25? Oke, 25. Dek, kalian kalau periksa ke puskesmas atau ke dokter, itu biasanya disuruh menimbang dulu ya? Ya. Pakainya timbangan seperti ini. Nah, timbangan seperti ini biasanya digunakan di dalam rumah sakit atau di UKS juga ada. Iya, benar. Terus di puskesmas itu juga ada. Namanya adalah timbangan berat badan. Nah, yang selanjutnya timbangan apa namanya? Beras. Timbangan gantung. Namanya dulu timbangan apa? Gantung. Timbangan gantung. Timbangan gantung itu timbangan yang digantungkan ya, Dek. Digantungkan pada kayu atau besi, ya. Nah, ini ada centolannya. Ada centolannya 2. Ini yang digantungkan ke kayu atau besi.
Nah, kemudian di sini itu adalah benda atau bahan yang ditimbang, ya, dicantolkan ke bawah. Nah, kalau timbangan gantung ini biasa digunakan untuk menimbang apa? Beras. Beras, bisa, Jagung. jagung bisa. Ya, biasanya dalam bentuk karungan ya. Karung itu sak-sakan gitu ya, dalam jumlah yang berat. Ini namanya timbangan gantung. Nah, yang ini timbangan apa namanya? Timbangan digital. Pak Jam mau tanya, bedanya timbangan digital sama timbangan pasar apa? Timbangan pasar yang pertama tadi, gambar pertama. Ayo. Aku ngerti. Yang Timbangan pasar. apa Bagas? Nek aku. Apa tadi? Nek aku yang. Hah? Nek itu buatan nimbang buah. Nimbang buah sama yang timbangan pasar juga bisa. Ya, jadi bedanya ya Dek, perhatikan dulu. Timbangan pasar dengan timbangan digital, bedanya adalah kalau timbangan digital itu langsung keluar angkanya, ya, langsung keluar angkanya. Misalkan Sandi mau menimbang buku ya, menimbang buku di sini, 2 buku, taruh sini, nah nanti langsung keluar angkanya, berapa kilo atau berapa ons gitu. Itu namanya timbangan digital. Kalau timbangan pasar yang seperti tadi, itu harus memakai anak timbangan, ya. Anak timbangan yang tadi loh. Ada macam 5 atau 4 tadi. Nah, itu harus ditaruh untuk menyeimbangkan antara benda dengan anak timbangannya tersebut. Itu bedanya. Oke. Nah, seperti contoh ini, Dek. Nah, ini ada contoh sedang menimbang apa? Buah pisang ya. Nah, jarum di sini menunjukkan di angka berapa? 3 kilo, betul. Jadi pisang ini beratnya adalah 3 kilo. Terus yang lanjutnya, ini ada seorang anak sedang menimbang berat badan. Ya, berat badannya berapa? 25. Jadi ketika pas misal besok kalian mau menimbang berat badan, itu langsung keluar angkanya. 25 atau 26 atau 27, begitu ya. Ini adalah 25. Oh, sudah selesai, Dek. Oke. Oke, sudah selesai. Jadi, tadi ada beberapa macam timbangan tadi. 1. 2. Timbangan badan. Timbangan badan. Timbangan kue. Terus? Digital. Terus? Sudah? Oke. Sekarang Pak Zam ada soal. Nah, oke, sudah. Nah, kira-kira tadi kita sudah belajar apa aja dari yang materi pertama tadi? Apa? Menyebutkan hewan di mana? Di sekitar rumah. Terus belajar menulis apa? Menulis Latin atau huruf tegak bersambung dengan menggunakan apa? Huruf apa? Huruf kapital. Oke. Terus yang ini tadi kita belajar apa? Menyebutkan jenis-jenis timbangan. Terus satuan beratnya apa aja? Satuan ons, terus kilogram, gram, betul. Oke. Sudah ya? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Oke, Dek. Sudah selesai ya pembelajaran pada hari ini. Ya. Nanti pembelajaran selanjutnya dilanjutkan di rumah, dibaca di rumah ya, bersama orang tua kalian atau bersama kakak kalian. Oke, tapi sebelum
Ditutup pulang ya. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Kalau sudah, Bapak akhiri ya pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ya. Apa? Oh iya, nanti aja ya. Sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke, ya sudah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilepas namanya. Dia mati, Mas. Ini, dicopot. Dikumpulkan di depan.